Sekarang Aprilia terlihat semakin dekat, ucap Marquez kepada TNT Sports usai MotoGP Hungaria. Keduanya berasal dari Murcia, Spanyol, dengan usia yang hanya terpaut kurang dari setahun. Seperti Acosta setahun sebelumnya, Aldeguer juga naik ke kelas utama dengan status prospek besar. Saat ini, mereka telah memasuki tahapan pengecatan ulang marka lintasan dan curb, perataan kerikil, penataan pembatas ban dan run-off, pembersihan area service road dan pos marshal. Marc Marquez sudah mulai menunjuk pabrikan yang ia nilai bisa menjadi lawan terberat dalam upayanya mempertahankan dominasi. Menjelang MotoGP Catalunya akhir pekan ini, gelar ke-7 bagi sang #93 seolah tinggal menunggu waktu. Namun, di Barcelona nanti, Marquez akan berhadapan dengan pabrikan yang telah membuktikan diri mampu bersaing ketat. Sekarang Aprilia terlihat semakin dekat, ucap Marquez kepada TNT Sports usai MotoGP Hungaria. Jorge Martin finish keempat, itu tanda Aprilia makin kompetitif. Mereka benar-benar tampil luar biasa dengan akhir pekan yang impresif di lintasan yang biasanya bukan keunggulan mereka. Selain itu, Marco Bezzecchi juga tampil menawan. Yang penting mereka menunjukkan perkembangan besar. Tapi motor kami juga terus bekerja dengan baik dan kami pun berkembang, tambahnya. Bezzecchi sendiri sudah mengantongi 1 kemenangan musim ini, tepatnya di GP Inggris di Silverstone. Bahkan, dalam 5 balapan terakhir, ia berhasil naik podium 4 kali. Sementara rekan setimnya, Jorge Martin, yang sempat absen di paruh pertama musim karena cedera, kembali membuktikan kelasnya dengan menyalip dari posisi ke-16 hingga finish keempat di MotoGP Hungaria. Setelah melewati 14 seri di musim 2025, Marc Marquez memimpin klasemen dengan keunggulan 175 poin. Dengan jarak sebesar itu, ia berpeluang mengamankan gelar juara dunia paling cepat di MotoGP San Marino pekan depan, asalkan mampu mengumpulkan minimal 47 poin dari 2 balapan mendatang. Dengan kans juara lebih awal, fokus kini mulai bergeser ke musim 2026. Termasuk apakah Marquez akan menjadikan sisa balapan 2025 sebagai persiapan menghadapi tahun depan. Namun, berbicara di Balaton Park, Marquez menegaskan dirinya tak akan mengubah pendekatan meski gelar sudah terkunci. Ia ingin menjaga ritme dan momentum, karena itu diyakininya menjadi modal terbaik untuk mengawali 2026. Pertama-tama saya harus menuntaskan kejuaraan ini, ucapnya. Gelar itu makin dekat, tapi saya ingin benar-benar menutup musim 25 dulu. Baru setelah itu kita bicara tentang 26. Satu persatu, langkah demi langkah. Menurutnya, menjaga mentalitas saat ini sangat penting. Memang benar saya cepat, tapi dulu saya juga cepat dan sering membuat kesalahan. Sekarang saya merasa lebih bisa mengendalikan situasi. Meski begitu, balapan selalu dibatas. Kesalahan tetap bisa terjadi. Karena itu, saya ingin menjalani setiap balapan dengan pola yang sama. Itu cara terbaik untuk membuka musim 2026 nanti. Masih banyak seri tersisa, dan soal 2027 masih terlalu jauh untuk dibicarakan. Pedro Acosta kini berada dalam posisi rumit terkait rivalitasnya dengan Fermín Aldeguer. Keduanya berasal dari Murcia, Spanyol, dengan usia yang hanya terpaut kurang dari setahun. Seperti Acosta setahun sebelumnya, Aldeguer juga naik ke kelas utama dengan status prospek besar. Hal itu memunculkan anggapan bahwa di antara mereka ada persaingan sengit yang kadang berubah menjadi ketegangan. Ketika ditanya siapa yang lebih baik, Acosta menjawab diplomatis. "Itu bukan saya yang menentukan, publik yang menilai," katanya kepada surat kabar AS. Dikabarkan Aldeguer menilai dirinya lebih berbakat, sementara Acosta dianggap lebih pekerja keras. Namun Acosta menanggapi dengan tenang. Pada akhirnya, angka-angka berbicara sendiri. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya. Kenyataannya, dia juga tampil sangat bagus. Tapi saya punya cukup banyak masalah sendiri untuk memikirkan orang lain. Kemudian Acosta menegaskan kembali,
Saya sudah bilang, biar angka yang bicara. Dan faktanya, catatan prestasi memang berpihak padanya. Juara Moto3 di tahun pertama, juara Moto2 di tahun kedua, lalu finish ke-6 di musim debut MotoGP. Sementara Aldeguer sejauh ini belum mengantongi gelar juara dunia. Saat ini Acosta menempati posisi kelima klasemen MotoGP, sementara Aldeguer berada di posisi ke-8. Aldeguer tampil menawan di Austria dengan finish kedua, tetapi pada balapan terbaru, giliran Acosta yang naik podium sebagai runner-up di belakang Marc Marquez. Menanggapi gosip soal rivalitas pribadi, Acosta hanya berkata, "Saya rasa ada hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Hubungan saya dengannya sama seperti dengan pembalap lain, jadi tidak ada masalah." Baik Acosta maupun Aldeguer diprediksi punya masa depan cerah di MotoGP. Acosta perlahan menyelesaikan masalahnya dengan KTM dan semakin konsisten di 2025. Sementara Aldeguer membuktikan diri sebagai bintang baru bersama Ducati Gresini dengan motor GP24. MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika akan digelar dalam hitungan minggu. Penyelenggara tinggal melakukan pemolesan infrastruktur pada September. Berbagai perbaikan fasilitas dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menyambut ajang yang berlangsung pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Mereka ingin memastikan Mandalika menjadi tempat yang aman serta nyaman untuk semua yang hadir di sana. Saat ini, mereka telah memasuki tahapan pengecatan ulang marka lintasan dan curb, perataan kerikil, penataan pembatas ban dan run-off, pembersihan area service road dan pos marshal. Pekerjaan ini bersamaan dengan perekrutan sukarelawan, peningkatan sumber daya manusia, serta pengecekan dan perbaikan sistem elektronik. Semua kegiatan tersebut dijadwalkan tuntas di akhir September, sehingga semua siap ketika rombongan MotoGP tiba di Mandalika. Kesiapan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadirkan ajang kelas dunia yang aman, nyaman, dan berkesan untuk pembalap maupun penonton, ujar Priyandi Satria, Direktur Utama MGPA. Dikutip dari laman kantor berita Antara. Mulai awal September 2025, proses beautifikasi dan perawatan sirkuit dijalankan secara bertahap. Seluruh tahapan pekerjaan ini dijadwalkan selesai pada pekan ke-4 September 2025 dengan agenda akhir berupa pembersihan lintasan secara menyeluruh sebelum memasuki pekan balapan. Priyandi juga memastikan perangkat elektronik untuk balapan sedang dalam tahap penyesuaian dan pengembangan sesuai ketentuan Dorna Sport. Seluruh perangkat vital, mulai dari race control hingga sistem telemetri, berada dalam kondisi prima melalui proses pemeliharaan dan fine-tuning berkelanjutan. Lanjutnya,